7. Halo Sobat 7, welcome back to Ask the Doctor barengan sama Lisa Anissa. Dan kali ini, di episode kali ini spesial banget buat ayah-ayah dan bunda-bunda yang ada di rumah yang pengen tahu perkembangan si kecil ataupun lagi kondisi pandemik ini gimana sih biar caranya anak tetap aman. Nah, jangan khawatir, ada Lisa si Bunda Manja 2020, terak tak dung, terak tak dung, terak tak dung, barengan sama dokter Andreas. Halo. Dokter Andreas, apa kabar? Lumayan baik. Baik ya. Jadi Dokter Andreas ini adalah dokter anak. Dokter anak, Betul. Karena betul. kita mau bahas soal anak. Kalau bahas soal saya jadinya dokter mamah muda. Aduh, enak. Oke, dokter gimana nih? Ini kan lagi kondisi pandemi kayak gini. Rumah sakit lagi hektik nggak sih? Kalau rumah sakit hektik enggak juga sih. Sekarang ini justru malah sepi. Oh, oke. Di kuburan. Ah ya ampun, kayak hatiku juga. Aduh, ya Sepi. Oke, concern banget sih ini yang namanya kesehatan anak ya. Ya, Kesehatan anak kecil. Kadang anak kecil itu katanya nggak bisa luput dari yang namanya sakit gitu kan. Ya. Apa-apa gitu kalau misalnya anak kecil sakit, biasanya dikaitin sama mau pinter katanya gitu. Kasihan banget ya, mau pinter harus sakit dulu. Aturan mau pinter belajar gitu ya. Iya, bener. Ini sakit terus. Emang ada kaitannya itu mau pinter sama sakit ya? Kalau mau pinter sakit mitos. Nggak ada ceritanya anak mau pinter harus sakit dulu. Oke. Jadi anak itu memang lebih mudah sakit dibanding orang dewasa karena memang organ tubuhnya belum bisa atau belum berfungsi dengan baik seperti kita nih yang udah dewasa. Jadi ketika dia sakit itu kekebalan tubuhnya jauh lebih rendah dibandingin orang dewasa. Jadi gampang banget kena virus, kena bakteri, kena ya yang lain-lain lah gitu. Tapi proses healingnya cepet Proses healingnya tergantung responnya. dibanding dewasa? Oh, tergantung. Tergantung juga, kalau misalnya kondisinya bagus, ya healingnya juga jauh lebih cepat gitu. Makanannya terjaga, tidurnya terjaga, pasti healingnya jauh lebih baik gitu. Wah, lagi pandemik lagi. Wah, makin aja panik gitu kan. Betul. Apalagi kalau misalnya ngeliat anak ya udah panas, rasanya tuh berasa menjadi selebriti. Aduh, Agnes mau nangis gitu. Kayaknya tuh pengen narik panasnya dia kayaknya buat ke bundanya aja deh supaya bundanya yang sakit gitu. Kan gak tega juga ya. Iya. Nah, apalagi banyak ayah-ayah dan bunda-bunda yang sekarang nih kan lagi musim nikah nih. Ya kan? Ya kan, pasti banyak ayah-ayah dan bunda-bunda yang baru juga. Gimana sih biar nggak panik gitu kayak pertama kali ngurus anak, anaknya sakit, apalagi terutama demam atau panas. Cara penanganan pertama gimana? nah anak demam itu biasanya banyak banget bisa sakit tadi penyebabnya virus, bakteri ataupun yang lain, atau kayak hal sederhana tumbuh gigi itu kadang anak bisa demam. Nah, jadi hal yang pertama yang paling gampang dikasih itu sebenarnya kasih cairan jauh lebih banyak. Jadi berikan minum jauh lebih banyak dari yang biasa diminum sehari-hari. Kalau perlu baru dikasih obat penurun panas. Kalau nggak bisa turun juga baru bawa ke dokter. Jangan didiemin aja. Jangan didiemin aja. Iya. Oke. Nah, tapi kan juga ada kayak misalnya yang masih konvensional gitu ya. Aduh, apa-apa anak kecil tuh sakit nggak usah diobatin gitu. Apa-apa nggak usah pakai obat kimia. Itu katanya bisa dikombinasiin pakai bawang merah, dikasih minyak terus dibalurin ke badannya. Itu dari segi medis gimana nih? Oke. Kalau kompres pakai, nah ini ada yang salah nih. Kompres pakai air dingin kebanyakan. Nah, itu salah. Oh, Sebenarnya itu kompres itu pakai air hangat. Nah, makanya kalau pakai bawang tadi pakai minyak, bener, boleh juga. Kenapa? Karena bisa bikin badannya hangat. Kalau badannya hangat, otomatis otak di kepala nih bilang, suhu di luar panas. Jadi turun deh tuh suhunya, otomatis demamnya turun gitu. Oke, jadi yang salah ini selama ini yang pakai kompresan air dingin ternyata salah ya. Nah, justru yang pakai bawang merah dan minyak itu benar Boleh. ya. Itu bayi apa sambal matah? Enak itu kalau dimakan. Makanya dok. Tapi kalau nggak bisa juga, setelah dikasih obat penurun panas 1 hari 2 hari nggak bisa juga, baru bawa ke rumah sakit. Kondisi kayak begini, baik nggak baik, kondisi pandemi harus tetap dibawa ke rumah sakit. Kenapa? Walaupun katanya di rumah sakit itu banyak virus, otomatis pasti gampang tertular. Ternyata nggak gitu. Justru datang ke rumah sakit, protokol kesehatan dijalankan dengan baik. Dibanding main ke mall sana, jalan-jalan. Nah,
Jadi tetap harus bawa ke rumah sakit. Kenapa? Di sana protokol kesehatan dikerjakan dengan sangat amat baik. Jadi nggak usah takut ke rumah sakit gitu. Jadi aman ya. Aman Nah, banget. ini kan ada anak kecil nih yang kayaknya risih gitu kalau pakai masker. Hmm. Mau deh gitu, susah gitu, apalagi lagi panas kayak gitu. Nah, itu gimana, Dok ya? Nah, kalau rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia itu pakai masker di atas 2 tahun. Kalau di bawah 2 tahun nggak boleh pakai. Kenapa? Karena anak nggak bisa membuka sendiri ketika si anak ngerasa nggak enak nih di mulut. Jadi dia nggak bisa buka tuh maskernya. Jadi rekomendasinya di atas 2 tahun dikombinasikan sama face shield nih, tutup-tutup tuh zaman sekarang. Kalau di bawah 2 tahun gimana? Kalau harus keluar rumah pakai kereta dorongnya. Kereta dorongnya ditutup tuh begini. Jangan dorong tapi itu dibuka, sama aja bohong. Jangan didorong dilepas. Jatuh deh. Jangan gitu juga. Iya, ya? jadi Oke. kalau di bawah 2 tahun nggak usah pakai masker. Justru nggak boleh pakai masker. Jadi pakainya kereta dorongnya bayi aja gitu. Kenapa? Karena dengan kereta dorong bayi kan nggak mungkin juga ada yang deket-deket. Jaraknya pasti jauh juga kan gitu, 1 meter sampai 2 meter. Ditutup baik-baik, otomatis nggak ada juga yang bisa masuk. Tuh ternyata di atas 2 tahun Sobat 7 ya, anak kecil pakai masker di bawah 2 tahun. Ya mendingan pakai kereta dorong aja biar aman juga gitu ya. Oke. Nah ini tapi kita ngomongin anak tuh nggak semua sakit kan ya. Nah ada juga nih anak kecil itu apalagi rajin banget harus ke rumah sakit. Sakit nggak sakit harus divaksin. Ada vaksin yang memang kayak per sekian bulan harus vaksin gitu, suntik. Nah ini lagi kondisi kayak gini juga ngeri juga kan. Nah itu juga tetap ada protokol kesehatan juga ya. Nah kalau sekarang dari segi dokternya sendiri, ya kan, dokter sebagai garda paling depan, ya kan. Nah itu gimana nih before dan after kondisi pandemik ini? Nah, sebelum pandemi cakupan imunisasi kita aja rendah. Setelah pandemi makin parah. Ada satu kabupaten, nggak usah disebut, nanti marah. Ya kan ya, nggak usah. Jadi ada satu kabupaten yang cakupan imunisasinya tuh 0%. Parah, saking ketakutannya. Ketakutan antara pengen diimunisasi tapi takut ketemu sama corona itu. Nah, salah itu yang benar. Kenapa nanti setelah pandemi begini kita malah apa? Ketemu deh tuh penyakit-penyakit yang udah bisa kita imunisasi, ya kan? Salah satunya polio, TBC, itu bisa kita cegah sebenarnya, bisa kita kurangin. Jadi si imunisasi ini kita lagi gadang-gadang, ayo kerjakan imunisasinya. Kerjakan imunisasinya, nggak usah takut karena apa? Hampir semua rumah sakit gitu mengerjakan protokol kesehatan dengan sangat amat baik. Bahkan ada yang melakukan namanya home care imunisasi. Jadi bawa tuh dokternya datang bersama tim ke rumah untuk imunisasi dengan pemakaian alat-alat APD yang lengkap gitu. Yang kedua, ya di sana sudah dipisah imunisasi sama pemeriksaan anak sakit. Jadi hari imunisasi itu dipilihkan sendiri. Jadi nggak usah takut lagi tuh ketemu sama anak-anak atau orang-orang yang sakit. Itu udah pasti dipisah. Tapi ada nggak sih anak kecil yang OTG, Dok? Yang... Banyak banget. Serius? Banyak banget. Saya ketemu. Jadinya ATG dong. Aduh, anak apa terlihat, tuh? Salah deh, anak tanpa gejala. Salah, terlihat galau ya. Salah. Oke, jadi ada anak yang OTG. Banyak banget dan justru anak ini, nah ini terakhir ya. Kondisi anak itu justru dia sebagai penular paling efektif saat ini. Apa? Serius? Ya Kenapa begitu? Karena rata-rata pada anak ini gejala justru nggak ada. Nggak kelihatan apa-apa, tiba-tiba justru malah diperiksa swabnya positif. Justru ini, kalau kita rata-rata batuk, pilek, demam kelihatan pada orang dewasa, anak tuh hampir karena kita kebanyakan. udah tua kali ya, jadi kayak Lebih rentan. Ada juga ternyata anak kecil yang OTG. Nah itu gimana dong? Pas ketika sakit itu nggak tahu dong ya, berarti nanti pas ke rumah sakit tiba-tiba dia dibilang sehat taunya OTG, wah ngeri juga Nah, ya. Justru itu, ketika datang ke rumah sakit pasti semua tenaga kesehatan itu menanyakan riwayat kontak. Artinya apa? Orang tuanya, ya kan? Orang tua tuh pasti ditanyakan kerja atau stay at home. Kalau kerja jelas pasti nanti tetap di screening. Nggak ada ceritanya gejala atau nggak ada gejala pasti di screening. Tapi kalau nggak ada kontak keluar, stay at home aja semuanya aman. Dilihat semua yang nganter aman, harusnya sih aman. Gitu. Kalau dokternya sendiri nih ya, setelah pandemik, lagi di masa pandemik ini,
kalau dulu kan sebelum pandemi kayaknya ya pakai jas dokter selesai gitu kan. Kalau sekarang bener-bener harus pakai APD level 3 juga gitu. Ya, kalau kita ketemu sama pasien yang probable atau suspek, mau nggak mau kita harus pakai level 3, lengkap tertutup dari atas sampai bawah. Kalau misalnya kita lagi imunisasi, kita pakai begitu, anaknya nanti takut nggak mau diimunisasi. Ntar dilihat robot ini yang lagi datang. Tapi kalau imunisasi anaknya udah pasti sehat, kita nggak perlu pakai level 3, cukup pakai level 1. Jadi kitanya nyaman, anaknya nyaman, kita nggak ketakutan untuk imunisasi. Oke, pandemi ini boleh nggak sih yang berapa orang sih yang bisa mendampingi anak untuk masuk ke ruang konsultasi dokter? Oh ya, di dalam protokol kesehatan ini jelas diatur bahwa yang bisa datang atau menemani ke dalam ruangan pemeriksaan jelas hanya 1 orang. Jadi anak sama pendampingnya, baik itu ibu, ayah, ataupun pengasuhnya, itu terserah. Siapa yang paling nyaman dengan si anak. Oke, jadi 1 aja ya pendampingnya, boleh. Jangan bawa ayah, ibu, kepala sekolah, guru BK, kepala sekolah, guru BK, kepala sekolah, guru BK. Jangan dibawa-bawa ke ruangan dokter juga ya. Iya, nanti jadi belajar. Iya, jadi belajar. Iya. Oke, siap dok. Nah, ini lagi apa ya? Lagi kayak gini kan berarti mostly anak itu stay at home kan, karena orang tua juga kayaknya kalau mau keluar, aduh risky banget gitu kan. Nah, ketika stay at home, kira-kira gimana sih dok sebagai dokter anak? Ada nggak sih cara supaya anak itu nggak jenuh atau mungkin gimana ya? Apa dengan kondisi kayak gini mempengaruhi si anak itu sendiri dari segi psikologis atau fisik atau kayak gitu dok? Pasti. Jadi kita aja yang stay at home bosen. Anak di usia biasanya sih prasekolah ya, 4-6 tahun, anak itu pengen banget kumpul-kumpul sama seumurannya, lari-lari, main-main sana sini. Saya nongkrong di perumahan ya kan, anak-anak. Kayak anak-anak juga ada tongkrongan ya kan? Iya. Jadi memang kondisinya mereka itu butuh bermain. Tapi saat ini dengan kondisi pandemi, dia nggak boleh main. Jadi harus di rumah aja. Gimana caranya? Ya si orang tua yang stay at home mau nggak mau harus ngajakin main. Jadi teman bermainnya dia. Jangan sibuk sendiri, main-main gini sama gadget, nanti terakhir besar. Apa yang besar dok? Perutnya besar. Iya. Jadi memang akhirnya kita harus memutar otak si orang tua gimana caranya supaya akhirnya si anak nggak bosan. Boleh nggak sih keluar? Boleh, kalau saya sih bilang boleh aja lu main-main deh keluar gitu. Tapi jalan-jalan dalam mobil. Main deh ke depan rumah. Lari-lari bareng main bola boleh. Boleh. Tapi jangan datang ke kerumunan yang banyak banget anak-anaknya, udah jangan dibawa. Ini main di depan enggak, bawanya ke mall. Aduh, capek deh. Nah itu dia Sobat 7 2020 tarak tak dung tarak tak dung tarak tak dung. Jadi kalau misalnya soal anak di tengah pandemi COVID-19 ini, itu sebenarnya aman-aman aja kalau misalnya ayah bunda nih mau bawa anaknya untuk ke rumah sakit ya kan, untuk either untuk kasih vaksin atau mungkin cek kesehatan, itu sebenarnya nggak apa-apa ya kan. Nah untuk di rumah ini juga ternyata ada pengaruhnya juga, selama stay at home ini bisa bikin si anak itu stres atau imunnya menurun, dan itu bisa di boost lagi imunnya dengan cara menerapkan pola hidup sehat yang pastinya buat anak sendiri itu juga ada lagi ya, pola hidup sehat untuk anaknya. Jadi ayah bunda di rumah nggak usah pusing, bunda masih bisa cantik-cantikan, ayah masih bisa keren-kerenan ya kan, sambil jaga anak-anaknya di rumah. Oke. Nah, dokter makasih banyak loh soal yang ini. Nanti kita bakal ngomong lagi nih Sobat 7, masih seputar anak ya kan, dan juga mamah muda dan juga dokter muda. So jangan kemana-mana, tetap di Ask the Doctor. So